Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Nur Afifah dengan NIM 857240851. Berikut adalah video tugas praktikum IPA. Modul 1 Simbiosis. Prosedur percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Amati makhluk hidup sekitar dan coba identifikasi. Keempat, temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Kelima, tuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja. 6. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan yang diuntungkan. 7. Jenis keuntungan dan kerugian apa saja yang terjadi dalam simbiosis tersebut. 8. Tuangkan hasil untuk melengkapi tabel. Baiklah, of simbiosis. Simbiosis itu merupakan hubungan antara dua individu makhluk hidup yang berbeda, yang hidup bersama-sama, yang mana dapat mempengaruhi keduanya. Pada dasarnya, simbiosis adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi bisa juga merugikan salah satu. Terdapat 3 simbiosis, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan mutualisme ini terjadi ketika kedua belah pihak saling melengkapi satu sama lain. Contohnya hubungan simbiosis antara kupu-kupu dan bunga, semut rangrang pada pohon, dan katak pada pepohonan. Simbiosis parasitisme adalah jenis simbiosis yang merugikan satu belah pihak atau menjadi parasit pada satu belah pihak lainnya. Pada simbiosis ini, salah satu pihak akan menjadi inang bagi organisme lainnya. Contohnya manusia dengan cacing pita, lalat buah dengan buah, karang lumut pada pohon mangga, nyamuk dengan manusia, juga kutu hewan. Simbiosis komensalisme adalah jenis simbiosis di mana salah satu pihak merasa memiliki manfaat sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh. Contohnya, pohon dengan tanaman anggrek, pohon dengan tanaman sirih, tumbuhan paku dengan pohon sawit, katak, dan pepohonan. Pembahasan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua individu berbeda spesies hanya menguntungkan sepihak saja dan pihak lainnya dirugikan. Manusia dengan cacing pita yang terdapat pada sistem pencernaan manusia akan mengambil makanan dari sari-sari makanan manusia, di mana pada umumnya sari-sari makanan seharusnya digunakan untuk metabolisme karbohidrat untuk dijadikan energi, sedangkan cacing pita akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan secara gratis. Kedua, kutu dengan hewan. Kutu adalah organisme dengan ukuran yang sangat kecil, dapat berkembang biak dalam jangka waktu yang singkat. Kutu biasanya ditemukan pada rambut manusia dan bulu hewan. Interaksi ini tentunya sangat menguntungkan bagi kutu karena kutu memperoleh makanan dengan cara menghisap darah serta mendapatkan tempat tinggal dan berkembang biak. Di sisi hewan dan manusia merasa dirugikan karena kutu tersebut dapat membuat gatal dan tidak nyaman. Lalat buah dengan buah. Lalat buah akan bertelur di dalam buah-buahan dan berkembang biak menjadi banyak apabila tidak kita sadari. Sedangkan buah yang dihinggapi lalat akan cepat busuk dan tidak layak dikonsumsi. Nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menyerang saluran darah pada manusia untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup, menyebarkan penyakit serta berkembang biak. Sedangkan kerugian dalam manusia yang dialami manusia adalah rasa gatal pada area yang digigit, dapat menyebabkan penyakit yang serius serta demam berdarah. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme sementara organisme yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi ini, anggrek dapat keuntungan karena memiliki tempat tumbuh
mendapat sinar matahari, air, dan zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Kedua, tanaman paku dengan pohon sawit. Tumbuhan paku menempel pada inangnya, keuntungannya supaya dapat memperoleh cahaya matahari, sedangkan inangnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan dalam hubungan seperti kupu-kupu kupu-kupu yang menghisap madu dari bunga, dan bunga diuntungkan dengan cara membantu proses penyerbukan. Katak dengan pepohonan. Katak dengan pepohonan, katak hidup di lingkungan yang lembab, di sekitar air, dan membutuhkan tempat bersembunyi dari predator. Katak hidup di sekitar pepohonan, dan ketika musim kemarau tiba, zat-zat yang terdapat pada kulit katak membantu melembabkan pepohonan dan menjaganya agar tetap hidup. Katak juga membantu membersihkan daerah sekitar pepohonan dan serangga dan hama lainnya. Kesimpulannya adalah, simbiosis parasitisme, segala jenis hubungan dua individu berbeda spesies yang membuat satu pihak untung dan pihak lainnya dirugikan, sedang disebut simbiosis parasitisme. Sedangkan simbiosis komensalisme melibatkan dua individu di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ketiga, simbiosis mutualisme. Dalam hubungan simbiosis mutualisme, kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Dan berikut hasil pengamatan kami. Terima kasih. Demikian video yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.